Kembali lagi di Thanks God It's Monday episode 6. Masih dalam series PPKM tanpa pertemuan. Jadi via Zoom dulu. Kemarin habis ngobrol sama Andre banyak banget feedbacknya, bahkan sampai viewernya naik berkali-kali lipat, gak tahu itu dari mana. Semoga yang penting menginspirasi teman-teman menjalani hari Seninnya yang dikatain selalu ya Senin lagi, tapi kita mau belajar untuk berucap syukur lewat konten ini sambil ngobrol-ngobrol teman-teman di sekitar pekerjaannya gitulah ya. Dan hari ini kita akan ditemenin seorang sekarang cewek, kemarin cowok ya. Nanti suatu ketika mungkin bisa banyak orang juga, tapi ini satu-satu dulu. Teman saya, seorang yang bisa dibilang sangat berpikir kritis tentang apapun. Jadi kalau lo nanya apa gitu pasti kritis pertanyaannya. Tapi dari kritisnya itu terkadang membuat kita berpikir jadi lebih baik. Kalau gua bilang, anggota Connect, salah satu Connect di gereja kita, di gereja GKM Anugerah, di Connect Kemayoran, ya ketemunya 2 tahun lalu kalau saya. Terus ngobrol-ngobrol jadi teman, dan hari ini mau menggali sesuatu tentang pertemanannya dia. Jadi bukan pertemanan saya atau pertemanan di Connect, tapi pertemanannya dia. Apakah itu? Langsung saja kita kenalkan seorang yang bernama Anita Carolina Ramintang. Benar nggak sih C-nya? Benar. Benar. Carolina Ramintang. Dari namanya kita tahu bahwa Anita seorang kebangsaan Belanda. Kalau orang Manado biasanya ngomong Belanda ya, deket sama Belanda ya, salah ya? Benar sih, om aku bisa bahasa Belanda, tapi sayangnya tidak diturunkan ke cucu-cucunya. Tidak diturunkan ke cucu-cucunya. Holland Spreken, kalau orang bilang. Masakan-masakan Belanda juga familiar ya, yang peranakan gitu ya. Iya. Lo apa yang bisa lo masak kalau masakan Belanda? Nggak ada. Itu yang apa namanya? Apa jadi lupa? Kapretat. Oh iya, klaper tart. Nggak bisa Itu bikin, bisa. bisa beli. Lo nggak bisa bikin Nggak bisa. kapretat. Tapi lo pemasak ini ya, makanan Manado bisa dong. Nggak banyak nih. Oh, show nggak banyak, tapi satu meja makan penuh habis itu. Baik, Anita, lu kan seorang yang bisa dibilang cukup sibuk ya. Lu sibuk gak? Nyari waktu, Anita cukup sibuk kayaknya. Karena lu harus ngurus usaha lu ya, kalau boleh dibilang di bidang logistik, kita katakan gitu. Jadi lu harus kadang standby 24 jam, bisa dikatakan gitu ya, untuk order dan lain sebagainya, supaya jalannya ini segera dikirim dan lain gitu-gitu ya. Gue mau nanya ini dulu sebelum masuk ke soal pertemanan lu. Berarti kalau orang ada yang bilang kayak Thanks God It's Monday gitu, Thanks God It's Friday gitu, bagi lu nggak ada dong Thanks God It's Friday? Apa juga libur juga Sabtu Minggu? Enggak. Jumat itu masih berlanjut kerjaannya ke hari Sabtu. Jadi yang benar-benar free dari kerjaan itu cuma hari Minggu. Yang dan kerjaannya bakal mulai di tengah malam. Jadi Minggu tengah malam itu harusnya udah mulai kerja. Berarti bisa dibilang bahasa kasarnya yang benci hari Senin tuh bisa terjadi di lu. Ya, sangat. Langsung to the point banget, sangat gitu. Kenapa? Karena lu ngerasa harus ditarik dengan pekerjaanmu yang hektik itu lagi? Iya, beban kerjaannya. Balik ke realita hari Minggu udah refreshing gitu. Balik ke realita yang 24 jam bekerja. Nah, nih di balik ini orang nggak ngerti nih. Dia kerja, handle banyak hal, tapi lu juga handle banyak hal di rumah, bener kan? Iya. Dia masih harus bisa masak, ngurusin keluarga dan lain sebagainya. Waktumu kayak nggak ada waktu-waktu istirahatnya dong. Iya, nggak ada. Nah, ini yang mau gua tanyain lebih dalam, kenapa gua ngajakin lo ngobrol.
seakan waktu lu nggak ada, tapi lu masih punya waktu buat Tuhan. Wes, rohani banget ngomong ya, masih punya waktu buat Tuhan itu devotion, bener ya? Iya. Boleh tahu nggak kita, lu devotion tuh gimana? Pagi. Tapi untungnya ini karena lagi WFH ya. Jadi mungkin yang tadinya waktu pagi-pagi itu dipakai buat siap-siap ke kantor, itu jadi waktu ekstra untuk Hmm, devosi dan berdoa. Tapi tetap sih, untuk bisa mendapatkan waktu yang berkualitas itu, gue harus bangun lebih pagi. oke. Lu effort dikit Iya, bangun lebih pagi. Jam berapa tuh kalau boleh tahu? tiap pagi bangunnya jam 5. Wah, itu pagi sih. Gue jujur orang malam gue sekarang. Gue sekarang orang malam, di mana malam jadi kerja, pagi jadi tidur. Dan lebih sering berdoa bareng istri. Weh, ngomongnya sekarang berdoa bareng istri. Dulu sendiri, sekarang sama istri. Enak sih, bisa devosi berdua, bisa doa bareng berdua. Nah ini, pertanyaan gue menusuk gak ya? Tuh, devosi sendirian apa bareng-bareng? Kadang sendirian, tapi untungnya ada teman-teman yang suka ngajakin devosi bareng. Wah, ini yang menarik. Teman-teman, berarti bukan keluarga lu, Bukan. teman ya. Mm-mm. Nah, waktunya kapan? Lu aja sibuknya bukan main, masih bisa devosi bareng temen. Yang pagi-pagi itu, karena teman-teman ini juga kesibukannya mirip gitu. Jadi Oh, pagi-pagi sebelum kita semua mulai kerja, baca devosinya masing-masing dulu, terus diskusiin bareng-bareng. Terus oh berdoa jadi bareng. maksudnya devosi bareng itu, devo bareng itu kalian punya devosi sendiri-sendiri, private dulu. Hasil-hasil apa perenungan, refleksi kalian dari devo itu kalian sharingin di kelompok gitu. Iya, iya. Tapi bahan devosinya itu kita sama. Oh, bahannya Jadi, sama. iya Oh, bacaannya sama. I see. Jadi bacaannya sama ya. Nah, ada Mm-mm. beberapa yang mau kutanya. Ini dulu. Bacaannya sama, waktunya sama. Itu nggak pernah tuh waktunya selalu pagi tuh, nggak beda-beda. Eh, Pernah sih, dulu sempat pernah pindah ke sore karena salah satu teman kita eh, jadwalnya berubah. Oh, jadi bisa dibilang kelompok kalian cukup fleksibel untuk punya Mm-mm. perubahan Tapi gitu ya. mungkin baca masing-masingnya itu tetap di jam yang sama, cuman waktu diskusinya aja yang pindah. Ya, paham. Jadi waktu diskusi kalian yang kumpul itu ya, via Mm-mm. apa? WhatsApp, Zoom, Enggak, Google Meet, apa? ya seringnya Google Meet sih, tapi kalau misalnya nggak sempet sampai teleponan gitu, kita komen-komenan di yang aplikasi itu loh. Ya, Boleh ya. sebut merek gak? Boleh sebut merek. YouVersion. Ya. Jadi memang teman-teman untuk pendengar Thanks Gratis Mandi ini, kalau kalian baca apa namanya renungan gitu kan, kita kadang butuh panduan ya gitu. Nah, panduan tuh resource-nya banyak banget. Jadi sebenarnya agak pertanyaan salah kalau bukan sebenarnya agak bertanya-tanya kalau ngomong, nah nggak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak Hmm, gitu. Bahkan HP kita itu Android ataupun Apple itu aplikasinya banyak ya, Dit, ya. Lu kan iya, pengguna Apple kan, pengguna Apple iya. kan. Saya pengguna robot saya. Jadi kita beda tapi tetap punya keunggulan keunggulan dari aplikasi itu. Gitu. Jadi kayak aku pribadi, aku pin ayat di situ, renungan di Iya. situ, highlight di situ, tafsir di situ. Aku semua Bahkan kalau dari kita kesulitan aplikasi. membaca, ada yang audiobook gitu loh. Iya, ada Renungannya audiobook juga. dibacain. Betul. Jadi ini misalnya ada yang kadang kita ada yang suka sambil ya, ya. Jadi Iya. dibacain di situ. Dan bahkan kayak yang YouPerson tuh bisa saling ini share gitu. Nanti Mm-mm. kalian apa komen di situ atau kalian bagiin ke teman. Plan baca juga sama. Jadi teman-teman kalau yang renungan pengen bingung, aku pengen kalau baca Alkitab ini doang kan kadang nggak nemu temanya, ada yang plan baca berkenaan keuangan, berkenaan tentang menjelajah persahabatan. Ada banyak tuh. Kuncinya di kita nih, jangan males nih. Ya, Iya. waktu udah tersedia, media udah ada semua. Kalau masih sulit sih, aku bukan menyalahkan, tapi aku rasanya kayak masa iya sih, oh, ada banyak banget. Bahkan kalau umpama di gereja GKMI Anugerah, ini tiap hari nih bikin renungan harian tuh. Niat banget tuh, sampai direkam, di videoin, di share. Tuh kalau umpama kita masih kesulitan, menurut gua apa ya yang belum ketemu ya mungkin
perlu seseorang yang mengajak. Mungkin kayak Anita akhirnya bisa devo bareng-bareng sama temen-temen. Apakah itu kalian saling ngajak gitu atau tiba-tiba yuk gitu? Mungkin aku cerita dikit Boleh, awalnya aku bisa mulai baca devosi itu. Jujur boleh. baru mulai rutin baca devosi sekitar 1 tahun, 1 tahun setengah. Dan awalnya sangat amat males. Dan bahkan sempat mikir kayak, ini udah nggak mungkin banget ada waktu buat baca devosi. Sampai waktu itu ketemu satu temen kita juga, dan Siap, 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 siap. dia juga businesswoman, dan tapi dia punya waktu buat devosi. Dan itu gue sampai Ya. nanya ke dia, lu punya anak, lu punya keluarga, lu businesswoman juga, gimana caranya bisa dapat waktu gitu buat dan energi buat baca devosi. Terus dia dengan gampangnya bilang, ya kalau nggak ada waktu, you have to make time. Wes. Waduh, Ini kan, ya kan, excuse waduh, manusia kan? gue sangat tidak Ya, terima karena susah. ya, Tapi ya itu salah satu sacrifice yang harus gue bikin, ya bangun lebih pagi gitu ya, untuk bisa ngasih waktu yang berkualitas dan nggak diinterupsi. betul, betul. Dengan awalnya agak terpaksa, lama-lama justru jadi sesuatu yang gue enjoy. Ya, Sesuatu yang bahkan gue tunggu-tunggu gitu, besok pagi gue bakal baca apa ya. Ini malah wow, jadi seru gitu. Dan wow. waktu itu kebetulan uh, ada temen yang dia bilang, kayaknya di aplikasi ini tuh kita bisa baca bareng deh. Awalnya kita cuma saling sharing nih, gue lagi baca ini, lo lagi baca yang mana. Hmm. Terus dia bilang kayaknya kita bisa baca bareng deh. Awalnya kita coba Go. berdua. Ini teman kita juga satu lagi yang di luar sana. Iya, jadi cuman gara-gara lihat fitur itu terus nyobain berdua. Terus Hmm. abis itu kita lihat temen kita yang lagi baca renungan juga di aplikasi Oke. yang sama. Terus kita pikir, kayak kalau bertiga asik juga ya. Terus Ya, akhirnya ya, ya. ngajakin gitu, memberanikan diri kayak, hai, even though kita udah nggak ngomong lama, mau nggak nyobain? Oh, seriusan, Iya, seriusan iya, gitu. iya, iya, iya. Ah, itu apa tuh ketok pintunya bilang gitu. Hai, balas dari Twitter gitu kan. Hai, udah lama nih Eh, nggak ngobrol, yuk kita ngobrol bareng. Jadi Google Meet waktu itu. Terus abis itu setelah selesai Google Meet, memberanikan diri lah, lu juga baca renungan kan? Coba yuk kita renungan bareng gitu, bikin grup. Terus abis ya, itu ya, ya. ketemu lagi temen satu lagi yang udah lama kita nggak ngobrol. Ternyata dia juga pakai Ini teman kita aplikasi yang itu. satu lagi itu. Iya, Ini banyak ya kalau kalian denger kayak teman-teman ya sebenarnya lingkarannya istilahnya kalau gue gini loh. Seru banget kalau bisa temenan juga ngomongin soal pertumbuhan spiritual kita gitu. iya. Jadi kita seru banget sih ada teman-teman. So kalau teman-teman ngerasa bahwa gue rindu punya pertemanan itu, gabung aja gitu. Bukan Mm-mm. ini doktrin lo, harus ikut gereja ini, gereja enggak. Tapi Oh, maksudnya kita semua berempat gerejanya beda gereja beda, semua, beda doktrinnya gereja semua. berbeda. Jadi ya itu. Tapi poinnya sama bahwa kita butuh Mm-mm. komunitas, benar nggak nih? Mm-mm. Kita butuh komunitas dan kalau lu nggak mulai masuk, ya lu nggak akan pernah tahu rasanya, istilahnya kayak gitu. Lu hanya akan berasumsi kayak takut, malu, atau mungkin kayak emang bisa nyambung atau apa enggak. Pasti hanya asumsi aja. Nggak masalah gereja apa, nggak masalah denominasi apa. Yang penting kita sama-sama bisa saling menajamkan sebagai murid Kristus. Karena hidup Iya. di sehari-hari ini nggak gampang gitu. Baca Alkitabnya enak, ya. Dapetin perintah Tuhannya ngerti, jalaninya yang sulit. Bener nggak? Mm-mm. Dunia kerja, dunia keluarga, dunia kuliah, eh, bahkan pasangan hidup, nyari itu tuh nggak gampang. Butuh komunitas untuk bisa dapetin itu. Dan beruntung Anita punya teman di komunitasnya dia. Ya, sebenarnya bukan dari komunitas gereja loh. Kalian jangan salah paham. Itu komunitas dibikin sama mereka sendiri, devosi, devos renungan harian bareng itu bukan inisiatif gereja itu. Mereka bikin sendiri gitu. Dan kalian bisa juga, menurutku, menyontoh kalau kalian memang merasa perlu gitu. Jadi
kalau kalian haus nggak usah nunggu dikasih minum gitu. Hmm, Minumlah gitu kalau aku bilang. Benar nggak sih, Nit? Lu gimana menurut lo? betul, betul, betul. Resources-nya itu udah banyak banget, tinggal willingness-nya kita aja untuk Us. melakukan. Ini tuh masalah willingness-nya kalian atau Mm-mm. enggak gitu. Jadi ingat renungan harian yang gue bikin kemarin. Aduh. Nanti kalau kalian mau silahkan lihat di renungan di link Mungkin di satu hal bawah gua. lagi yang menurut gue cukup Apa? penting, Apa? komitmen. Komitmen. Karena kita, devosi pertama yang kita jalanin bareng-bareng itu temanya adalah komitmen sebagai teman. Hmm. Dan itu kayaknya yang jadi fondasi buat kita sih. Di saat hari-hari dimana kita nggak pengen devosi bareng, kita bahkan mungkin males untuk devosi, kita berpegang sama komitmen itu loh. Harus Ya, mengingatkan satu sama lain kalau ini tuh practice yang harus dilakukan tiap hari, saling menguatkan, terus saling menajamkan tadi lo bilang. betul. Dan ini ngingetin lagi nih sekali lagi gara-gara lu ngomong praktis ya. Jadi relasi kita sama Tuhan tuh bukan seminggu sekali, 1 jam, 1,5 jam, bahkan sekarang hampir semua gereja 1 jam selesai kali Iya, sekarang. Ini our relation sama Tuhan tuh bukan masalah durasi, tapi masalah bagaimana kita itu intim. Intim kan ngomongin seringnya, ya, iya. repetisi yang dibangun. Itu yang akan membuat kita jadi lebih intim lagi sama Tuhan. Bukan tiap hari Minggu aja atau tiap 2 minggu sekali kita connect ya teman-teman. Tapi gimana lu repetisi ini? Ini pertanyaan gue. Ini kan PPKM ya, masa PPKM masih mudah dong. Kalau nanti udah nggak PPKM, udah nggak Corona, masih bertahan tuh. Ya, didoakan supaya bertahan. Tapi jujur kalau menurut gue dengan melihat komitmen teman-teman gue dan uh, relasi kita satu sama lain itu dan how kita bertumbuh selama 1 tahun ini, gue cukup yakin ini bakal continue terus. Lu cukup yakin ya akan Iya. continuous. Oke, buat kita menutup pembicaraan ini, mungkin gue pengen ngajak lu untuk ngasih saran nih teman-teman. Gimana sih mulai gue saat teduh? Gimana sih caranya biar gue itu bisa punya waktu saat teduh dan mau bahkan komitmen. Kalau lo ditanya gitu sama orang gimana? Habis denger inilah membuat tiba-tiba, endingnya ini. Ya silakan. Kalau lo gimana nih kalau ditanya gitu? Saran gue sih cari resources yang kita enjoy. Kalau gue hobi baca kan, jadi gue demen devosi yang berupa bacaan artikel. Hmm, Mungkin ada yang suka devosinya audio ya, atau yang lebih visual. grafis, ya visual. Itu tuh resourcesnya banyak banget, di YouTube ada, di Instagram ada. Cuman tetap harus ada sacrifice willingness dari diri kita. Harus ada push-nya itu loh. Bakal susah di awal, makanya gue bilang butuh komitmen. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang kita enjoy. Karena tiap pagi saat kita baca firman, kita yang ke replenish, kita yang uh, kayak tadi lu bilang orang haus dapat minum gitu loh. Dan itu Ya. bakal hasilnya menguatkan gue untuk melewati hari itu yang mungkin cukup berat. Wah, wah, ini kalau mau ngomong super sekali dikira Pak Mario Teguh nanti. Wah, tapi ini buat teman-teman yang dengar Thank God It's Monday. Bahkan gua bilang saat teduh itu bisa jadi semangat kita buat mulai hari ini. Hmm, Atau bahkan kalau yang teman malam, semangat kita untuk mensyukuri hari ini. Sebenarnya iya, sama juga buat dua-duanya bisa, tapi ini jadi sebuah apa ya, api sendiri kalau gue bilang ya, api sendiri. Gua lihat waktu gua nikah, gua akhirnya ngerti gimana saat teduhnya istri gua pun, gua juga berbahagia ketemu istri yang komitmen. Nah ini sebenarnya gua mau ngomong ini nih, kenapa gua bahas istri atau pasangan yang saat teduh juga itu enak. Jadi sebenarnya gini, ngomongin tadi Anita ngomongin sacrifice ya, kalau hmm, Anita ngomongin sacrifice. Nah, kalau gue mau mempertajam ini, sacrifice itu bagian dari komitmen. iya, Dan komitmen itu bisa didapat dengan rela hati saat lu mencintai.
Kalau lu nggak cinta itu biasanya mau komitmen males. Bener nggak? Apalagi berkorban males. Ya, dan ingat bahwa bangun relasi itu sekali lagi bukan usaha kita, tapi karena Tuhan udah mencintai kita dulu dan grace-nya itu follow up-nya kita apa gitu untuk menerima cinta itu. Ini mungkin kata-katanya jadinya gini nih. Saat teduh itu bukan jadi suatu keharusan, tapi suatu kehausan. Wow. Bener kan? Daniel Lu Mario Talenta Teguh. 2021, jangan lupa. Tapi bener kan, lu kan jadi, lu kerasa Iya, bahwa betul saat betul. teduh jadi kehausan kan sekarang, karena lu Iya. itu. Mungkin teman-teman, kalau lu ngerasa jadi keharusan, lu temuin cinta lu dulu sama Tuhan. Sama juga kayak kita mulai hari kerja. Kerja itu keharusan atau jadi kehausan? Ya bisa aja dua-duanya, itu tergantung kalian pilih bagaimana kalian mencintainya. Dan thank you, Nit. Gue senang ngobrol sama lo hari ini. Semoga obrolan kita bisa bikin orang jadi mau lebih haus lagi membangun relasi dengan Tuhan. Semangat jalani hari lo meskipun PPKM, usaha logistik yang masih terus bekerja 100%, ya kan? Iya. Karena faktor esensial ya masuknya, benar ya? Esensial, bukan ya? Kritikal kayaknya. Critical bahkan, critical. Jadi itu mau nggak mau tidak akan berhenti. Jadi nafas terus dan capek nggak apa-apa. Artinya Tuhan berikan pekerjaan dan Tuhan yang pelihara. Ya, terus utamakan Tuhan dalam kerjamu. Gue berdoa berkat buat lu, buat pergaulan lu, buat masa depanmu, buat pasangan hidupmu nanti siapapun. Ya, syukuri terus hari-hari ini. Thank you ya. Next kita mungkin bisa ngobrol lagi dan thank you buat teman-teman pendengar Thanks God It's Monday. Buat kalian, see you di next episode dan bye bye. God bless you.